Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Opowae. Teman-teman, kali ini saya akan berikan Q&A atau pertanyaan dan jawaban seputar permasalahan pendaftaran sekolah kedinasan. Jadi banyak dari teman-teman yang bertanya di grup mengenai masalah yang timbul ketika kita sedang melakukan pendaftaran di website Dikjin ya. Oke, permasalahan itu apa saja? Ini adalah permasalahan yang sering muncul ya. Yang pertama, belum punya KTP ya. Jadi ada teman-teman yang mendaftar itu usianya masih di bawah 17 tahun, jadi tentunya tidak punya KTP. Nah, terus bagaimana solusinya? Nanti kita jawab. Yang kedua, NIK tidak ditemukan. Ini nanti berkaitan dengan pendaftaran akun di SSCASN ya. Ini biasanya ada kasus seperti ini. Kemudian yang ketiga, ijazah belum keluar. Tentu saja kalau ijazah belum keluar, bagaimana kita memasukkan nilai ijazah ke dalam persyaratan yang diberikan dari formasi sekolah kedinasan yang ingin kita lamar. Kemudian yang keempat, sudah punya akun tapi apakah perlu daftar lagi? Jadi ketika teman-teman sudah punya akun di sscasn.go.id, apakah harus mendaftar lagi? Kemudian yang terakhir itu swafoto. Nah, teman-teman banyak yang bertanya, ini kita pakai pakaian apa, kemudian backgroundnya apa. Oke, langsung saja kita jawab satu persatu ya. Yang pertama, belum punya KTP, bagaimana solusinya? Nah, yang pertama, untuk usia yang di bawah 17 tahun itu menggunakan kartu keluarga atau KK. Nah, jadi di KK itu kan ada NIK ya. Nanti teman-teman bisa menggunakan NIK yang ada pada kartu keluarga. Ini untuk swafotonya juga nanti teman-teman bisa pakai KK-nya. Ini pada website Dikjin sendiri sudah dijelaskan bahwa pakai KK-nya itu bisa gitu ya. Kemudian usia yang 17 tahun ke atas atau 17 tahun tetapi belum punya KTP itu harus menggunakan surat keterangan perekaman dari Dukcapil. Ini contoh dari KK. Nah, teman-teman misalkan di sini misalkan namanya ini ya Muhammad Habibi ya, kita pakai nick yang di sini itu bisa. Kemudian untuk yang ini contoh surat perekaman di Dukcapil ya, kurang lebihnya seperti ini, tapi kemungkinan ada sedikit perbedaan di setiap daerah ya. Intinya sama, yang menyatakan sudah melakukan perekaman ektp. Kemudian yang kedua, NIK tidak ditemukan. Masalah ini muncul ketika kita mendaftar di sscasn.go.id untuk membuat akun. Biasanya ada orang itu ada notifikasi bahwa NIK tidak ditemukan. Nah, ternyata itu bisa saja terjadi karena ada kesalahan pencatatan pada Dukcapil. Nah, untuk itu teman-teman silahkan pergi ke Dukcapil untuk mengurusnya, untuk membenahi permasalahan tersebut. Nah, ini pada lamanya juga sudah diberikan himbauan, sebelum Anda melakukan pendaftaran ke sekolah yang dituju, seluruh peserta diwajibkan untuk membuat sebuah akun. Nah, kemudian silahkan mengisi data terkait, NIK dan nomor kartu keluarga sesuai dengan KTP atau kartu keluarga Anda. Jika terdapat permasalahan terkait data seperti NIK tidak ditemukan atau NIK dan KK tidak cocok, harap menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil di kabupaten atau kota domisili Anda, dan pastikan data sudah tersinkronisasi dengan server Dukcapil pusat. Jadi nanti silahkan teman-teman urus ke Dukcapil. Nah, mungkin di kartu
identitas kalian itu NIK-nya tidak sama dengan yang ada di KK, itu bisa menjadi permasalahannya. Kemudian yang ketiga, ijazah belum keluar. Nah, bagaimana jika ijazah kita belum keluar? Misalkan pada lulusan tahun 2022 ini, otomatis banyak teman-teman yang belum dapat ijazah karena ijazah belum keluar. Nah, untuk sebagai pengganti nilai rata-rata ijazah, teman-teman gunakan atau masukkan nilai rata-rata rapot terakhir. Nah, jadi untuk mengisi menu ini harap diperhatikan dan baca baik-baik petunjuk pengisian nilai, karena setiap sekolah kedinasan memiliki aturan yang berbeda. Itu ada syarat minimal dari instansi itu nilainya berapa, itu ada. Jadi jika teman-teman nilainya di bawah itu, silahkan cari instansi yang sesuai dengan nilai teman-teman. Jangan sampai nilai teman-teman lebih rendah dari syarat minimal yang ditetapkan. Nah, nanti bisa mempengaruhi pada administrasi dan tentunya bisa gagal. Nah, kemudian muncul masalah lagi ketika kita belum memiliki ijazah. Otomatis pada kolom isian nomor ijazah itu kita harus isi apa? Nah, di bawah itu sudah ada penjelasan. Isilah kolom tahun lulus, nomor ijazah, tanggal ijazah sesuai dengan yang tertera di ijazah. Untuk lulusan tahun ini, Anda hanya diwajibkan mengisi kolom tahun lulus saja. Berarti nomor ijazahnya dan tanggal ijazah dikosongi saja, sesuai dari petunjuk yang sudah ada ya. Kemudian yang 4, sudah punya akun lama, apakah perlu daftar lagi? Jawabannya adalah tidak perlu. Sudah ada ketentuannya bagi pelamar yang telah memiliki akun pada periode sebelumnya. Nah, jika pelamar telah memiliki akun, pelamar dapat melewatkan tahap pembuatan akun di sscasn.go.id. Kemudian teman-teman silahkan mengakses di Dikdim daftar.bkn.go.id. Kemudian silahkan teman-teman untuk mereset password. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah mengupdate data terbaru. Misalkan ini sudah ada di sini ya. Setelah melakukan reset password dan login, pelamar akan masuk pada halaman biodata. Pada halaman ini pelamar dapat mengubah atau memperbarui biodata sesuai dengan kondisi terbaru. Berikutnya, pelamar dapat memilih formasi, mengisi nilai, kemudian masuk pada halaman dokumen. Pada halaman dokumen, pelamar dapat mengunggah ulang dokumen baru bila diperlukan, atau tetap menggunakan dokumen periode sebelumnya bila tidak ada perubahan. Itu sudah jelas, tidak perlu buat akun lagi. Yang kelima, swafoto pakai pakaian apa, kemudian backgroundnya apa. Nah, di sini sudah ada contoh yang benar. Contoh swafoto yang benar itu menggunakan pakaian resmi, jadi tidak ada ketentuan menggunakan pakaian apa. Yang penting pakai pakaian yang sopan, resmi ya, pakaian berkerah gitu ya. Kemudian jangan lupa memegang KTP sebelah kanan, kemudian sebelah kiri kartu informasi akun ya, yang sudah kalian print sebelah kiri. Kemudian pastikan ketika di zoom itu tulisan yang ada di foto KTP dan kartu akun itu bisa terbaca. Nah, kemudian untuk backgroundnya itu tidak ada aturan juga, jadi terserah backgroundnya mau apa. Yang penting tadi pakaiannya yang sopan gitu ya. Kemudian setengah badan, tidak usah sampai ke kakinya ya. Kemudian perhatikan ukuran foto yang harus diupload, itu maksimal 200 KB. Oke, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin jika masih bingung atau ada pertanyaan lain, silahkan tanya di kolom komentar ya. Insya Allah akan saya jawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.